Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, di kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kiji Harem episode ketiga. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkannya Rin yang bertemu dengan Eiji yang kini terlihat sedang membaca buku. Lalu saat Eiji menunjukkan buku yang ia baca kepada Rin, di sini Rin pun terlihat agak tak habis pikir mengapa cowok nggak peka seperti Eiji malah membaca buku tutorial untuk memiliki harem. Lantas karena merasa Eiji sedang mencari wanita lain selain dirinya, sehingga di sini Rin mencoba memerankan gadis cool dengan ia yang bertanya apakah Eiji tahu alasan dirinya kini bisa merasa marah. Dan karena Eiji beranggapan bahwa kini Rin sedang menguji dirinya, sehingga di sini Eiji pun berusaha mencari jawaban dari Rin dari buku panduannya. Namun karena di sini Eiji tidak bisa menemukan jawabannya, sehingga ia pun memilih untuk menyerah saja. Lalu di sini Eiji membahas tentang akting dari Rin, yang mana di sini Eiji sempat merasa kepikiran apakah yang biasanya dikatakan Rin kepada dirinya benar-benar hanyalah sebuah akting. Seketika itu di sini Rin terlihat cukup senang karena Eiji mulai bisa mengenali dirinya. Namun lagi-lagi suasana hati Rin dibuat tak karuan oleh Eiji karena Eiji salah menafsirkan perasaannya saat ini dengan membaca buku panduan yang dibawa oleh Eiji. Beberapa saat pun berlalu. Saat ini Rin sedang berdandan seperti murid pintar karena ia akan berperan menjadi ketua OSIS. Mengetahui hal tersebut, di sini Eiji berkeinginan masuk menjadi anggota OSIS agar dirinya bisa berpacaran dengan ketua OSIS. Namun sepertinya Eiji merasa bahwa dirinya tidak pantas menjadi anggota OSIS karena ia tentu tidak kompeten dalam bidang tersebut. Dan karena kini Rin sedang berperan menjadi ketua OSIS, sehingga di sini ia pun mencoba membangkitkan semangat dari Eiji bahwa yang terpenting adalah tekad yang kuat jika ingin masuk menjadi anggota OSIS. Namun di sini lagi-lagi Eiji malah merusak suasana dengan ia yang membahas tangan Rin yang terasa sangat lembut. Lalu setelah itu Eiji mencoba bertanya kepada Rin tentang program apakah yang ingin Rin buat ketika Rin benar-benar menjadi ketua OSIS. Dan karena sebenarnya Rin ingin agar dirinya bisa bersama dengan Eiji, sehingga di sini ia pun mengatakan kepada Eiji bahwa dirinya ingin membuat kelas campuran yang nantinya berisi berbagai murid tiap angkatan. Namun ternyata di sini Eiji bisa menebak maksud dari Rin yang ingin mendukung para murid untuk berpacaran beda angkatan. Seketika itu di sini Rin pun merasa malu meskipun Eiji sendiri tidak sadar bahwa yang sedang dibahas Rin adalah tentang hubungannya dengan Eiji. Beberapa saat pun berlalu. Ketika Eiji dan Rin berada di ruangan klub, di sini Rin merasa kagum dengan Eiji karena bisa menggambar wajah Nakayama dengan bagus. Lalu ketika Eiji menggambar wajah dari Rin ketika jahil dan juga cool, seketika itu Rin pun di sini merasa agak malu karena gambaran Eiji tentang dirinya yang terlihat sangat mencolok. Namun ketika Eiji menggambar wajah Rin yang imut, di sini Rin pun merasa sangat senang karena ia merasa bahwa pandangan Eiji terhadap dirinya begitu kawaii. Waktu jam pulang sekolah pun tiba. Di saat Rin dan Eiji melalui sebuah poster film horor, di sini Eiji pun mencoba bertanya kepada Rin apakah Rin pernah menonton film horor tersebut. Dan karena Rin adalah orang yang penakut, sehingga di sini jelas dirinya tidak akan mau menonton film tersebut. Lalu di sini awalnya Eiji mencoba membujuk Rin dengan mengatakan bahwa Rin bisa saja belajar akting dari film tersebut. Namun karena di sini Rin tetap tidak mau, sehingga kini Eiji mencoba menggoda Rin bahwa jika dirinya juga ikut menonton, apakah Rin juga akan tetap tidak mau ikut. Mendengar hal tersebut, tentunya Rin tidak akan menolak asalkan bisa bersama dengan Eiji. Namun sayang karena Eiji hanya sedang menguji Rin, sehingga di sini mereka tidaklah benar-benar menonton film horor tersebut. Beberapa hari pun berlalu. Di saat Rin yang sedang berada di mall, tiba-tiba ia melihat Eiji yang sepertinya sedang membeli buku. Dan karena kini Rin sedang mengenakan baju kasual, sehingga ia pun mencoba menyamarkan dirinya agar dirinya tidak ketahuan oleh Eiji. Namun karena Eiji sudah tahu mengenai gerak-gerik dari Rin, sehingga di sini Eiji pun langsung mengetahui bahwa yang ada di hadapannya adalah Rin. Dan melihat Eiji yang datang ke mall menggunakan kaos klub, sehingga kini mereka pun pergi ke toko baju
dengan Rin yang akan membantu memilihkan baju untuk Eiji. Dan saat sedang memilih baju, di sini Rin terlihat sedang memegangi rambutnya karena ia sempat ingin memotong pendek rambutnya. Lalu ketika Eiji mencoba membayangkan Rin dengan rambut pendek, seketika itu Eiji pun merasa bimbang karena Rin sama-sama terlihat imut ketika rambutnya pendek maupun panjang. Lantas karena mereka sama-sama bimbang, pada akhirnya Rin pun memutuskan untuk tidak jadi memotong rambutnya. 1 bulan pun berlalu, karena saat ini sudah masuk ajaran baru, sehingga di sini ada beberapa murid baru yang sepertinya cukup tertarik masuk ke dalam klub teater. Lantas karena saat ini Rin telah menjadi senior, maka Eiji meminta kepada Rin untuk bersikap baik kepada adik-adik kelasnya di sini, agar Rin bisa diandalkan oleh adik kelasnya. Namun seketika itu, di sini Eiji juga mempertanyakan dirinya sendiri, apakah dirinya benar-benar telah menjadi senior yang bisa diandalkan oleh Rin. Lantas di sini Rin berperan menjadi gadis sopan yang mengatakan dengan lembut kepada Eiji bahwa Eiji sudah cukup baik menjadi seniornya. Seketika itu, Eiji pun merasa sangat takjub dengan akting baru dari Rin tersebut. Beberapa saat pun berlalu. Di sini Rin terlihat begitu senang ketika dirinya memandangi foto masa kecil Eiji dari album foto Eiji. Namun yang membuat Eiji merasa terheran-heran mengapa di sini Rin malah memfoto beberapa fotonya yang bahkan sebagian menurut Eiji terlihat begitu memalukan. Lalu di saat Rin yang mencoba menggoda Eiji menggunakan karakter jahil, di sini malah membuat Eiji pun merasa terkejut dan sampai membuatnya pun salah memukul ibu jarinya ketika Eiji yang sedang memperbaiki tangga panggung. Lalu di saat Nakayama datang untuk mengajak Rin latihan akting, di sini Eiji malah mengajak Rin bersembunyi di balik papan sampai Nakayama pergi dari ruangan klub. Dan setelah Nakayama pergi, ternyata alasan Eiji mengajak Rin bersembunyi karena di sini Eiji merasa bahwa Rin sepertinya merasa kelelahan sebab Rin yang akhir-akhir ini sering terus diajak latihan akting. Dan meskipun sebenarnya Rin sendiri tidaklah merasa lelah, namun dirinya kini merasa sangat senang dengan tindakan keren yang dilakukan Eiji tersebut. Lalu karena jempol dari Eiji masihlah sakit, sehingga keesokan harinya tangan dari Eiji pun harus diperban sementara waktu. Dan di sini kita diperlihatkan baju SMP Eiji yang baru saja dikembalikan setelah digunakan dalam salah satu drama. Lantas di sini Rin mencoba bertanya kepada Eiji, apakah Eiji pernah memberikan kancing baju SMP-nya kepada seorang gadis ketika dulu Eiji baru saja telah lulus SMP, yang mana menurut rumor yang ada di Jepang, jika seseorang memberikan kancing bajunya ketika lulus kepada lawan jenisnya, maka hal tersebut bisa dibilang bahwa orang itu sedang menyatakan perasaan cintanya. Dan karena Eiji baru mendengar tentang rumor tersebut, sehingga di sini Eiji mencoba berpura-pura melakukannya dengan ia yang memberikan kancing baju SMP-nya kepada Rin. Lalu setelah itu, di sini Rin meminta kepada Eiji untuk melakukannya sekali lagi, agar ia bisa merasa senang seolah dirinya telah ditembak Eiji sebanyak 2 kali. Beberapa saat pun berlalu, ketika hendak pulang di sini Eiji berharap agar dirinya bisa mendapatkan surat cinta dari seorang gadis ketika Eiji membuka loker sepatunya. Lalu keesokan harinya ketika Eiji akan mengambil sepatunya dari loker, rupanya di sana sudah ada 2 surat yang sepertinya berasal dari siswi di sekolah ini. Dan ketika Eiji mengambil surat tersebut, rupanya surat tersebut berasal dari Rin, tapi dengan tulisan versi Rin jahil dan juga tsundere. Dan meskipun hanya berasal dari Rin, di sini Eiji tetap merasa senang karena seolah ada 2 gadis yang sedang jatuh hati kepada dirinya. Dan setelah itu tiba-tiba Eiji menemukan 1 surat lagi yang sepertinya terselip dalam 2 surat tersebut. Dan ketika Eiji membaca sebagian dari surat itu, ternyata surat itu berasal dari Rin yang asli yang sedang mencoba menyatakan perasaannya kepada Eiji lewat surat tersebut. Namun untungnya di sini Rin berhasil merebut surat itu sebelum Eiji membaca seluruh isi dari surat itu. Beberapa saat pun berlalu. Ketika pulang sekolah, di sini Rin terlihat cukup senang karena ia berhasil membantu masalah percintaan dari temannya. Eiji yang tahu pun sepertinya merasa percuma saja, yang mana meskipun ia berkonsultasi masalah percintaan kepada Rin, namun dirinya masih kesulitan dalam memahami hati dari seorang wanita. Namun meski tidak pandai dalam hal percintaan, tentunya Eiji ingin merasakan yang namanya deg-degan ketika dirinya sedanglah jatuh cinta. Dan melihat karakter Eiji yang seperti itu, di sini Rin pun mengatakan bahwa meskipun Eiji memiliki kekasih,
Pastinya Eiichi akan tetap kesulitan untuk merasakan suasana deg-degan. Yang mana hal ini dikarenakan Eiichi selalu saja tidak peka ketika Eiichi yang telah diberi kode oleh Rin. Lalu sebagai ahli konsultasi percintaan, di sini Rin pun mencoba menggoda Eiichi bahwa sepertinya Eiichi lebih pantas jika mendapatkan kekasih yang lebih muda. Namun rupanya Eiichi malah berpikiran yang lain bahwa sepertinya ia akan pantas mendapatkan kekasih yang bahkan masih di bawah umur. Rin yang menyadarinya pun tentu menyangkalnya bahwa yang ia maksud tidaklah sejauh itu. Oke, untuk pembahasan anime Kichi Harem episode ketiga cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri, see you in the next video.